kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Dan apa kabar hari ini? Tentu sehat, amin. Tidak kekurangan sesuatu pun, amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara punya duit nggak? Haleluya. Ada orang kalau ditanya ada sukacita, kalau bilang haleluya, itu orang punya duit tuh. Ya, sebenarnya. Ternyata saudara, sukacita itu dipengaruhi oleh isi dompet ya saudara ya. Kalau isi dompet lagi tebal ya sukacita pun ya makin melimpah. Tetapi kalau isi dompet makin berkurang, sukacita berkurang. Oh jangan saudara ya. Sukacita kita harus tetap penuh di dalam Kristus. Bukan bukan karena keadaan. Sukacita kita bukan karena keadaan. Sukacita kita karena Tuhan. Amin. Yang begitu mengasihi kita, yang telah membangunkan kita di hari ini. Kalau kita ada hari ini bukan kebetulan loh. Walaupun hari ini kita masih membawa masalah, ada tantangan, ada kesulitan, masalah kita belum selesai, penyakit kita belum sembuh. Tapi kalau Tuhan bawa hari ini, artinya umur panjang itu saudara. Amin. Dan tetaplah sukacita kita itu penuh di dalam Dia. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara tetap bersukacita, hatimu gembira, itu obat yang manjur. Haleluya. Apa penyakitmu? Ya, saudara nggak punya duit ya. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sebelum kita masuki agenda kerja kita hari ini tentunya ya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan berikan kepada kami, dan karena itu kami tetap bersukacita. Walaupun doa kami belum dijawab, walaupun masalah belum selesai, walaupun ekonomi kami masih dalam kondisi yang buruk, tapi kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami tetap bersukacita, kami tetap memuji Tuhan, dan punya kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan agenda kerja kami hari ini. Karena kami percaya Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat. Dan karena itu kami mohon Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini dan memberkati seluruh kegiatan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yesaya pasal 31, pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Amin. Dikatakan begini di ayat 1, kita baca sampai ayatnya yang ke-9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku,
seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Ayat 5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ayat 6, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Ayat 8, Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Ayat 9, pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Sudah perhatikan ayat 3 di bagian A. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Ya kan? Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Nah saudara, akhir-akhir ini banyak di antara kita yang dilanda oleh rasa letih, lesu, lemah, dan lesu. Letih, lelah, ya kan? Seperti Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Nah, hari-hari ini mungkin kita sedang dilanda oleh rasa letih, lesu, lelah, lemah, ya, dan beban-beban berat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga rohani. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai masalah yang mendera hidup. Sakit penyakit kah? Ya, sakit penyakit yang berkepanjangan, ya. Krisis keuangan rumah tangga, kesibukan bekerja. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita tidak lagi bersemangat, berapi-api mengejar perkara-perkara rohani. Ya kan? Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita pun langsung berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita dan mungkin telah meninggalkan kita. Orang-orang yang di sekitar kita pun dapat membuat kita terpancing emosi, jengkel, sedih, dan kecewa. Tapi begitu pun keadaannya, kita harus menyadari bahwa problema adalah hal yang tidak terhindarkan yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Betul? Sesungguhnya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi segala rasa letih, lelah, lesu, ya, berbeban berat, ya, letih, lelah, lemah, lesu, ya, baik secara rohani, ya, saudara, ataupun secara fisik, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengubah cara pandang kita terhadap setiap persoalan yang terjadi. Rasul Paulus juga mengalami banyak penderitaan. Tetapi ia tetap kuat dan rohnya tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Karena ia berkeyakinan bahwa
dia berada di dunia ini hanya untuk sementara waktu. Dia berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Surga adalah tempat tinggal sesungguhnya bagi orang percaya. Amin. Karena itu ia senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan bertekun mengerjakan tugas pelayanannya. Inilah Rasul Paulus. Ya. Dibandingkan dengan kemuliaan yang telah menantinya kelak, semua masalah dan penderitaan apapun di dunia ini tidak berarti apa-apa bagi Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Jangan biarkan masalah dan penderitaan yang terjadi membuat engkau mengalami kemerosotan rohani. Jika kondisi seperti ini sedang melanda saudara, segeralah datang kepada Tuhan dan nyatakan semua itu dalam doa. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kekuatan dan pertolongan yang sesungguhnya. Amin. Yesaya 40 ayat 31, di sana dikatakan begini saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya apa? Ya, kita menantikan Tuhan. Itu kuncinya. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu bukan kita duduk diam kayak menunggu orang mau datang begitu, bukan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan ini kita sibuk dengan yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, kita sibuk dengan perkara-perkara rohani kita. Membaca, merenungkan firman Tuhan, beribadah. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan diam, pasif tidak, tetapi aktif. Yaitu apa? Giat mendengarkan firman Tuhan, tapi juga giat memberitakan firman Tuhan. Giat mendengarkan firman Tuhan seperti pagi ini, saudara. Sudah standby ya 4.30 langsung terkonek dengan firman Tuhan melalui sahabat Galilea di Galilea network ini saudara ya. Haleluya saudara ya. Saya senang kalau saudara jadikan tayangan ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena firman Tuhan itu ya yang selalu kita dengar bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita kepada kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, saudara ya, dunia ini gelap, saudara ya, walaupun ada matahari ya, saudara. Tapi dunia ini tetap gelap. Gelap bukan berarti tidak ada matahari. Gelap ini artinya dia tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Karena Yesus adalah terang dunia. Ya. Dunia ini sedang menarik saudara untuk mengikuti Dia. Menjauhkan saudara dari Yesus Kristus. Makanya disebut gelap. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, firman Tuhan akan menuntun langkah kita. Karena pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu sebabnya saudara, mari kita semakin bersemangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara,
juga saya mohon saudara bisa membagikan link channel Galilea Network ini, secara khusus tayangan Sahabat Galilea ini ya, setiap Senin sampai Sabtu 4.30. Juga ada ibadah minggu ya jam 10. Tapi juga ada tayangan syafaat bagi sahabat. Nah saudara ya. Nah saudara juga yang ingin bersaksi, silakan saudara menghubungi nomor ini ya yang tertulis di sini. Kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, karena Sahabat Galilea sudah 2 tahun lebih saudara ya. Saudara ini udah 2 tahun lebih. Saya yakin pasti ada yang diberkati melalui tayangan ini. Saudara bisa menuliskan itu kepada kami, nanti saya akan bacakan ya. Kesaksian dari si A ya, melalui tayangan Sahabat Galilea setiap pagi saudara diberkati bla 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 ya. Saudara bersaksi dong ya. Saudara WA ke 081381613924 ya. Saudara tulis di sana, nanti saya akan bacakan. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita semakin giat dalam hal-hal yang rohani ya. Karena memang kewargaan kita berasal dari surga. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan mengalami yang namanya pergumulan, penderitaan, kesusahan, dihianati ya. Dan dunia ini hanya sementara. Ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti. Ya. Saudara, di dunia ini kita paling tinggi ya 70, 80. Selebihnya penderitaan. Ada orang yang masih 60 sudah penderitaan. Iya kan? Udah gak punya gigi, udah asam urat, udah kolesterol, udah darah tinggi, udah apa lagi, udah diabetes ya saudara ya. Udah nggak boleh makan ini makan itu, nggak boleh kesana nggak boleh kesini, jalannya udah susah. Haleluya saudara ya. Nah karena itu mari kita lebih memelihara, lebih fokus prioritas kita pada perkara-perkara yang rohani. Perkara-perkara yang rohani kita kejar, perkara-perkara rohana mengejar kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak mencari pertolongan kepada Mesir. Sebab dikatakan bahwa Mesir itu hanya manusia. Dan dia tidak akan dapat memberikan pertolongan kepada kami. Karena itu Tuhan, tolong kami dan biarlah hari ini kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai penolong yang satu-satunya. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Engkau. Kami tidak menjadi letih, kami tidak menjadi lesu, karena kami berjalan dengan kekuatan firman Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan, maka orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berjalan tidak akan lelah, makin kuat. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau, inilah kami. Kiranya mereka yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap pagi ini, mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, suami istri, anak-anak, mantu, cucu terpelihara dengan sempurna. Usaha mereka diberkati, mereka yang sedang bergumul dengan omset yang turun, kiranya Tuhan yang akan memberkati sehingga bulan depan ya omsetnya akan meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang diambang kebangkrutan, Tuhan tolong. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan buka jalan. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga mereka melihat, mengalami mujizat Tuhan. Sehingga mereka tidak bangkrut,
tidak pilot, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang dengan penuh sukacita di hadapan-Mu, memberkati sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kerja aktivitas kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan